firman Tuhan temanya menarik sekali, keluar dari ambisi pribadi. Kalau tanya kenapa pilih tema itu, tanya gembala saudara, saya cuma dapat tugas. Sebetulnya pertemuan ini mendadak. Kami besok harus ke Kudus, terus tadi siang ada panitia Natal sekota Semarang yang akan diadakan tanggal 10 Januari 2020. Nah, saya diminta untuk jadi pembicara. Nah, siang tadi ada pertemuan dengan panitia lengkap dari semua gereja. Saya baru pertama kali ini tahu orang-orang hebat. Nah, terus kan sore ini kosong. Nah, udah kosong-kosong saya hubungi anak saya ini. Jadi ini mendadak. Jadi kalau seorang ngomong kenapa dengan mendadak? Ya, saya nggak tahu nyalakan siapa yang ngomong begitu kan? Ya, karena besok mau ke Kudus. Panitia Natal ini, puji Tuhan, tadi Glenn Fredly sudah siap untuk datang, Bobby Warwi juga, jangan lupa ya. Nah, jadi sore ini kita ibadah gabungan. Nah, sebelum boleh dulu, maaf, lupa saya. Ada 2 kesaksian. Nanti yang kedua ada artis dari Bandung, Foni, bersama suaminya, bersama anak mereka kedua, bersama drummer hebat. Saudara Steve Ponto ini punya pengalaman hidup yang luar biasa. Saudara pasti akan tanya, dia buta, tapi dia buta itu baru 5 tahun. 5 tahun ya Steve, bulan Juni tanggal 13 tahun 2014 ya. Nah, maaf ya, saya cuma tanya, apa sih bedanya orang buta sejak lahir dan buta setelah dewasa? Beda nggak? Maaf, cuma tanya. Kalau kita suruh milih, buta yang mana? Sejak lahir bukan? Nah, ini setelah dewasa. Setelah dia pulang dari Amerika, dari Australia, Kanada juga ya, karena dia orang pintar sekali, ya luar biasa. Sesuatu terjadi di hidupnya, dia ditabrak orang, nanti kan saksi sendiri. Nah, saya nggak kenal dia. Pas dia kecelakaan beberapa saat, tahu-tahu ada orang memberitahu saya, maka itu saudara. Begitu orang itu memberitahu saya tentang Steve Ponto yang kecelakaan, saya nggak kenal. Tahu-tahu Roh Kudus gerakkan saya dengan paksa. Kamu datangi dia dan ajak dia kalau sudah bisa jalan untuk keliling. Saya pikir keliling kemana? Yang ikut saya. Untuk apa Tuhan? Saya nggak kenal dia. Kita HP papa bunyi juga, kamu mati. Ajak dia untuk balas dendam kepada iblis. Kok bisa? Tuhan bilang karena iblis merusak hidupnya dan Tuhan akan pulihkan dia untuk dia beri kesaksian lama-lama. Oke. Saya tanya yang beri kabar saya, sekarang di mana orang ini? Oh, di rumah sakit Singapura. Di mana rumah sakitnya? Saya berangkat tanpa saya kenal. Akhirnya ketemu di rumah sakit dalam keadaan dia nggak tahu mau buat apa. Maaf, saya cuma cerita. Papa mamanya hamba Tuhan di daerah Inubonto, itu Kabupaten Bola Mangondo, ada Jusol sekitar. Kenalannya banyak, maaf saya cuma cerita. Maka itu tema ini menarik, keluar dari ambisi pribadi. Kalau saya tidak keluar dari ambisi pribadi, maaf ya Steve, maaf Pak Max, karena papa mamanya ngikuti live streaming. Kalau saya tidak keluar dari ambisi pribadi, untuk apa? Saya ngurus orang tidak kenal, bahkan maaf mengajak orang sehat aja, orang minta ampun. Dari mana? Apalagi tunanetra. Ya tapi puji Tuhan, saya sudah sering jalan dengan saudara kita yang cacat. Ingat ya segera anak-anak, udah ada Matius dari Krayan, nah itu buta sejak lahir, beda lah. Oke? Tapi Roh Kudus neraka. Maka itu papa mamanya Steve juga heran. Kenapa banyak orang yang kenal kami, kok nggak ada satupun punya inisiatif untuk buat. Tapi karena mereka belum kenal saya, ya pasti mereka juga mikir, masa sih sampai 3 tahun, 3 tahun kayak Steve cuma keluar kamar kalau makan, ke WC, kamar mandi, tidur lagi. Karena dia bingung hidup ini mau bagaimana. Serba salah, yang di rumah juga bingung mau diapakan anak. Apalagi waktu dia lagi di rumah sakit Singapura. Maaf ya Steve, dia sudah seperti orang gila. Karena kalau ada dokter di sini akan tahu,
orang yang dibius lebih dari 6 jam itu kan mengalami gangguan di saraf. Nah, karena tulang tempurung otak depan ini hancur, mata juga hancur, jadi orang tanya, kenapa nggak pakai kacamata? Masalahnya apa ini, rongga mata itu hancur juga, tulang hidung ini hancur, rahang itu pecah dari depan bukan dari pinggir, karena ditabrak itu langsung buta. Nah, operasinya lama. Berapa kali Steve? Operasi 6 kan. Yang paling operasi sekian belas jam, bius gitu. Akhirnya emosinya nggak stabil, karena untuk ngambilin serpian-serpian kaca mobil dan tulang tempurungnya pecah di dalam otaknya itu yang paling. Jadi dia sempat seperti orang gila, diikat, dirantai karena dia berontak. Nah, saya terus berapa kali telepon, kok nggak ada jawaban, bagaimana ini? Nah, Tuhan paksa saya, Tuhan paksa dia, paksanya luar biasa. 25 Desember 2017, saya bertiga dengan 2 anak saya, kami pelayanan ke Sangir Kalau. Tiba-tiba Tuhan izinkan pesawat yang kami tumpangi rusak. Padahal kami tanggal 25 itu harus langsung balik ke Nabire. Tiket kami bertiga 7 juta hangus. Karena bukan satu airline. Kami dari Melongwane ke Manado pakai Wings, dari Manado Makassar Nabire pakai Garuda. Nah, yang Garuda hangus 3. Saya nggak pernah marah. Saya cuma tanya, Tuhan, terpaksa harus nginap di Manado pas Natal 25 Desember. Ya nggak mungkin bisa pelayanan pas sudah sibuk mendadak lah. Nah, di situ lagi sekali ini keluar dari misi pribadi. Saya selalu tanya, Papa harus buat apa ini nganggur? Tiba-tiba Rurus bilang, kamu panggil Steve ke Manado. Wih, jauh. Imobonto ke Manado paling cepat 3,5 jam naik mobil. Dan ini mendadak. Tapi Tuhan gerakan. Akhirnya kami bertemu kedua kali setelah kecelakaan. Jadi Juni 2014 baru ketemu Desember 2015 sepakat. Boleh Steve ajak. Nah, untuk itu saya harus punya tempat di Jakarta untuk dia tinggal. Nah, nggak mudah juga cari tempat di Jakarta. Akhirnya Tuhan baik. Seorang pendeta namanya Ibu Ria Tobing dengar kalau saya cari apartemen untuk Steve. Luar biasa. Akhirnya Ibu Rianya meminjamkan itu. Akhirnya keluarga Steve yang bayar 1 bulan sekian juta untuk rumah. Nah, akhirnya lebih mudah untuk saya bawa Steve kalau sudah di Jakarta, nggak sejauh itu. Nah, ini sudah keliling, sudah keluar negeri ke Taiwan, ke Singapura, beberapa kota di Sumatera Selatan. Ini Jawa, Sulawesi Rata dari ujung Banyuwangi sampai ke daerah Tegal, Jakarta. Ini Semarang bukan pertama Steve, kedua kali, tapi ke GBT ini pertama kali. Nah, jadi kita akan dengar kesaksian itu. Betapa Tuhan itu ajaib. Steve, kamu maju. Ya, di bawah aja Steve ya. Boleh. Oke ya. Mundur lagi. Terus. Ya. Oke, siap. Ya, udah. Shalom. Selamat malam. Kok dari cerita banyak, saya bingung mau cerita apa. Ya dari kamu sekarang. Intinya seperti yang tadi diceritakan. Tanggal 13 Juni 2014 itu saya sedang nyetir dari kota Manado pulang ke rumah. Tadi sudah dibilang sekitar 3,5 jam. Tiba-tiba mobil saya itu ditabrak sama sepeda motor. Sepeda motornya itu sepeda motor balap yang besar itu. Mobil saya yang kecil. Tapi Bapak Ibu, sepeda motornya bukan nabrak saya, bukan hanya menabrak mobil saya, tapi melindas mobil saya. Jadi bayangkan sepeda motor itu dari depan, dia keluar jalur terus naik seperti itu. Nah, akibatnya atap mobil saya yang atas itu ringsek masuk ke dalam dan kepala saya membentur atap mobil saya sendiri dari dalam. Nah, singkat cerita, seperti yang Koden bilang tadi, kalau
keluarga saya memutuskan untuk dirawat di rumah sakit di Singapura. Akhirnya kita berangkat. Mereka harus memesan pesawat khusus menjemput saya dari sana. Kemudian saya dirawat selama 3 bulan, dan selama 3 bulan itu saya dioperasi sebanyak 6 kali. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan 6 kali operasi itu bisa dilihat sendiri, hanya bagian kepala saja. Jadi 6 kali dalam 3 bulan kepala saya ini diutak-utik semuanya. Nah, setelah 3 bulan selesai, saya pulang ke Inobonto. Bapak Ibu, seperti dibilang juga tadi, selama 3 tahun lamanya, saya itu kehidupan saya seperti istilahnya merasa seperti kiamat. Saya merasa seperti akhir dari segala-galanya. Kehidupan saya dipenuhi dengan ketakutan, di mana seperti Koden bilang tadi, saya itu bisa melihat segalanya, segala sesuatu sejak dari lahir. Saya dikasih kesempatan oleh Tuhan bisa tinggal di luar negeri selama 10 tahun. Saya bisa keliling-keliling ke beberapa negara. Dan tiba-tiba keadaan jadi gelap gulita. Cahaya pun, sinar pun tidak ada. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, saya setiap harinya selama 3 tahun hanya baring-baring di tempat tidur di ranjang. Karena saya takut untuk berjalan. Saya untuk berdiri dan jalan 1 langkah saja, saya takut. Saya takut kesandung. Padahal saya tahu di depan saya nggak ada apa-apa. Tapi mental seperti itu yang saya punya pada saat itu. 1 hari cuma 3 kali saya berdiri, duduk untuk makan, dan seterusnya baring-baring, sehingga badan saya itu sakit semua, kepala itu setiap hari pening, makan tidur ternyata nggak enak. Nah, Bapak Ibu, saya merasa seperti saya dibodohi oleh iblis, di mana iblis membuat saya tidak berdaya. Saya terbaring dan tidak berdaya di ranjang. Tetapi selama 3 tahun itu saya punya banyak waktu untuk berdoa kepada Tuhan, dan saya punya banyak waktu untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Dan akhirnya, Steve, ya, fotomu di belakang yang sebelum kecelakaan. Oh iya. Saudara lihat dia cakepnya dulu seperti itu. Bintang film dari Sulawesi Utara. Pada akhirnya, selama 3 tahun itu saya teringat, seperti Koden bilang tadi, seseorang yang datang ke dalam kamar rumah sakit saya, yang berkata pada saya bahwa kalau saya keluar dari rumah sakit, beliau mengajak saya untuk ikut keliling pelayanan dan balas dendam sama iblis. Nah, di situ saya jadi ingat, dan saya yang mutar-balikan keadaan atas otoritas yang Tuhan berikan kepada saya. Saya mutar-balikan keadaan di mana saya yang menang dan iblis yang kalah. Dan Bapak Ibu, buktinya kalau malam hari ini saya bisa berdiri di depan sini, ini adalah bukti kalau saya yang menang dan saya balas dendam sama iblis. Amin. Selama 3 tahun itu saya juga punya banyak waktu merenung ke belakang, dan saya melihat ke belakang, dan saya sadar dan saya teringat akan firman Tuhan yang berkata bahwa mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Nah, firman Tuhan yang saya yakin dan percaya kita semua tahu. Firman Tuhan yang saya tahu tapi bisa dibilang tidak pernah saya praktekkan dalam kehidupan saya. Kalaupun saya mengucap syukur hanya untuk hal-hal yang menyenangkan saja. Tapi sejak saat itu saya belajar untuk mengucap syukur pada Tuhan. Dan kata kuncinya adalah segala, dan segala berarti tidak ada yang terkecuali. Amin. Berarti dalam keadaan apapun kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Seperti Koden bilang tadi, rahang saya itu patah Bapak Ibu, di bagian depan sini dan di sini. Nah, saya mengucap syukur pada Tuhan. Saya yakin dan percaya atas pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Dokter yang menyambung dan operasi yang menyambung rahang saya itu bisa tersambung dengan sempurna, sehingga saya tidak kesulitan untuk mengunyah makanan apapun.
Tadi kami mampir di Tegal. Kami makan sate kambing. Wih, batibul lagi. Batibul. Dan bukan satenya yang penting, tapi saya cuma mau ilustrasikan bahwa saya masih bisa menikmati makanan dan saya bisa mengunyah dengan sempurna. Dan untuk itu saya ucap syukur pada Tuhan. Akibat benturan seperti kau dan juga bilang tadi, dahi saya ini pecah dan serpihan-serpihan pecahan dahi saya itu menusuk otak saya bagian depan. Nah, Bapak Ibu, kepala saya ini harus dibuka ya, dibedah oleh dokter. Kemudian otak saya itu serpihan-serpihannya harus diambil dengan pinset satu persatu. Saya membayangkannya aja sudah ngeri. Dan kemudian ditutup kembali dan dahi saya dilapisi dengan titanium. Bapak Ibu, seperti kau dan jelaskan juga tadi, akibat semua itu, dokter bilang saya itu butuh 1 tahun untuk bisa pulih. Saya itu di rumah sakit sering sekali dirantai karena saya itu bisa berontak-berontak, marah-marah. Suatu saat adik saya yang keluar hanya sebentar dari kamar, pas dia kembali kaget saya berlumuran darah karena semua selang-selang yang dipasang kepada saya itu saya cabut sendiri semua, sehingga selang makanan dimasukkan melalui mulut saya bisa cabut berulang kali sendiri. Nah, saya mengucap syukur pada Tuhan kalau atas pertolongan Tuhan sejak keluar dari rumah sakit sampai dengan hari ini saya bisa bilang kalau saya tidak pernah mengalami gangguan untuk otak saya. Secara emosional justru saya stabil, dan kalau dulu saya itu suka marah-marah, gampang tersinggung, justru saya sekarang jauh lebih sabar dan sering ketawa-ketawa. Amin. Nah, menurut dokter, saluran pernafasan saya itu tidak tersambung dengan sempurna. Dokter minta saya kembali lagi ke rumah sakit untuk dioperasi lagi dalam waktu 1 tahun. Kata dokter, efek sampingnya adalah saya tidak bisa bernafas dengan sempurna. Tapi malam hari ini saya bisa katakan, saya mengucap syukur pada Tuhan kalau saya tidak pernah kembali lagi ke rumah sakit, dan sampai dengan detik sekarang pun saya tidak pernah kesulitan untuk bernafas. Saya di rumah di Nogonto bisa naik turun tangga sendiri, saya bisa jalan cepat. Kalau ikut pelayanan dengan Koden, saya dituntun Koden itu kalau jalan super ngebut. Saya nggak pernah kesulitan untuk bernafas, Bapak Ibu, dan saya mengucap syukur pada Tuhan. Saya mengucap syukur juga pada Tuhan, terlebih kalau kita punya Tuhan yang hidup dan Tuhan yang setia atas kehidupan kita. Saya mengucap syukur kalau pada malam hari itu kedua pengendara sepeda motor yang berboncengan itu meninggal di tempat. Saya mengucap syukur pada Tuhan atas kesetiaan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk masih bisa bernafas dan masih bisa hidup. Amen. Sampai dengan malam hari ini. Saya yakin dan percaya kalau Tuhan masih berikan saya kesempatan, itu berarti Dia punya suatu rencana yang indah dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, mata saya, kata dokter, retinanya rusak sehingga tidak bisa diapa-apakan secara medis. Kata dokter, tunggu saja sudah, kalau ada teknologi yang baru mereka akan coba. Nah, saya punya iman kepada Tuhan dan saya menaruh segala pengharapan saya kepada Tuhan. Amin. Untuk mata saya bilang sama Tuhan, kalau saya menerima segala ini sebagai suatu proses dalam kehidupan saya, dan proses yang semenderita apapun saya mau jalani dengan sukacita, karena saya yakin dan percaya Tuhan yang sama akan tetap menyertai saya. Amin. Seperti kau dan bilang tadi, selama 3 tahun nunggu, dan saya pada akhirnya punya keberanian untuk ikut keluar dari rumah dan ikut pelayanan, karena saya sadar dan saya ingat kalau Tuhan sendiri yang berkata bahwa jangan takut, sebab aku yang akan menyertai engkau.
Jangan bimbang atau khawatir, sebab aku adalah aku, kata Tuhan. Aku adalah Tuhan. Nah, akhirnya saya juga bisa menerima, saya bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang menabrak saya, sehingga ada suatu kelegaan dan kemerdekaan dalam kehidupan saya. Amin. Pada saat juga saya bisa menerima fakta kalau saya ini buta, saya ini seorang tunanetra. Ada juga suatu kelegaan dalam kehidupan saya, sehingga membuat saya tidak stagnan, tidak berhenti di tempat, tapi saya bisa maju, berjalan ke depan dan menjalani kehidupan ini. Tidak ada beban dan merasa ringan seperti itu. Nah, saya tidak pernah marah pada Tuhan, saya tidak pernah mengeluh pada Tuhan, karena saya juga yakin dan percaya rancangan Tuhan bukanlah rancangan malapetaka atau kecelakaan, melainkan rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Seperti Koden juga bilang tadi, di awal tahun lalu saya mulai ikut pelayanan. Wah, kami keliling-keliling. Kami ke Taiwan, kami keliling Pulau Jawa, mulai dari ujung Jawa Timur sampai ke Jawa Barat, sampai ke Sumatera Selatan. Yang saya mau ceritakan adalah dengan kondisi seperti ini, di mana saya tidak bisa melihat apa-apa secara fisik, saya masih bisa menikmati perjalanan dan masih menikmati kehidupan saya. Saya kasih contoh. Tahun lalu kami pelayanan di daerah Kediri. Di waktu senggang mereka mau ke Gunung Kelut. Wah, saya juga mau ikut ke Gunung Kelut. Kalau Bapak Ibu pikir-pikir buat apa orang buta diajak ke Gunung Kelut? Apa yang mau dilihat? Tapi saya mau ikut. Akhirnya kami pergi. Nah, sepanjang perjalanan saya bisa menikmati semuanya. Saya bisa menikmati udara yang segar dalam perjalanan. Saya bisa menikmati pemandangan yang ada di sana. Kalau Bapak Ibu juga tanya pemandangan, gimana mau bisa menikmati pemandangannya? Nah, saya kasih penjelasan singkat. Saya dulunya kan bisa melihat, saya bisa melihat segala sesuatu. Jadi paling tidak di dalam benak saya, di dalam memori saya ada bentuk-bentuk yang saya ingat. Nah, jadi saya menikmatinya. Bayangkan saya bagaikan seorang yang mempunyai kanvas atau kertas putih yang kosong, dan saya punya pensil warna, dan akhirnya saya mewarna, menggambar, saya melukis, sehingga saya bisa menikmati pemandangan yang ada. Saya bisa melukis, suka-suka saya enak-enak saya, dan lukisan-lukisan saya yang menikmati juga saya. Dengan seperti itu, akhirnya saya bisa menikmati. Saya juga kasih contoh. Kami dari Bandung baru tiba tadi jam 5. Dalam perjalanan selama 7 jam. Kalau dipikir-pikir, kalau saya tidak bisa melihat apa-apa secara fisik, mendingan saya tidur, atau mungkin kalau saya bangun, saya bosan 7 jam di mobil. Tapi teknik yang sama juga saya pakai. Saya belajar aja menggambar pemandangan, seperti apa jalan tol itu, seperti apa. Kalau lagi macet, saya lagi macet ya. Oh iya, saya gambar aja mobil-mobil lagi numpuk macet seperti itu. Nah, seperti itu saya memakai teknik itu sehingga saya bisa menikmati kehidupan ini. Saya kasih contoh. Beberapa bulan yang lalu kami mendarat di Adi Sucipto. Semarang Adi Sucipto ya? Jogja. Oh, Jogja ya? Iya, Jogja. Oh, sorry kalau itu Jogja. Nah, kami mendarat di Adi Sucipto di Jogja. Kami sedang menunggu Koden dari Surabaya. Nah, tiba-tiba saya dengar ada suara kereta api di airport. Saya tanya, itu suara kereta api ya? Iya, katanya. Saya dengar seperti itu, saya itu tertawa di dalam hati saya, dan ada sesuatu yang membuat saya bahagia. Yang mungkin buat Bapak Ibu yang bilang, nggak penting amat sih, so what gitu loh, gitu kan. Tapi buat saya itu sesuatu yang membuat saya bahagia, sehingga pada malam hari saya sebelum tidur, saya itu sempat meneteskan air mata dan saya berdoa pada Tuhan. Wah, Tuhan, terima kasih. Hal-hal yang mungkin buat orang lain sepele, tetapi Tuhan berikan kepada saya suatu penghiburan, di mana saya bisa menikmati
hal-hal seperti itu. Saya merasa lucu dalam hati saya, di mana harusnya saya dengar hanya suara pesawat, tapi saya bisa dengar suara kereta api. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini saya mau katakan bahwa kalau di awal-awal kegiatan saya semuanya itu 90% dibantu oleh orang lain, malam hari ini justru 90% kegiatan saya bisa saya lakukan sendiri. Saya punya handphone, saya bisa pakai handphone saya seperti Bapak Ibu bisa. Saya bisa Facebook, saya bisa WhatsApp, apa saja saya bisa nonton YouTube, semuanya saya bisa. Sehingga dengan kemudahan itu, saya juga bisa menikmati hari-hari saya yang saya jalani. Saya punya prinsip kepada dalam kehidupan saya bahwa daripada saya capek dan setiap hari saya minta Tuhan untuk menjawab doa-doa saya memutuskan bahwa alangkah sebaiknya kalau saya menghabiskan waktu saya dan saya capek untuk keluar sana dan menjadi jawaban doa buat orang lain. Saya juga memutuskan daripada saya capek setiap hari minta-minta kepada Tuhan, Tuhan, saya minta mujizat untuk mata saya. Bapak Ibu, saya memutuskan alangkah sebaiknya saya menghabiskan waktu dan energi saya untuk keluar sana dan menjadi mujizat buat banyak orang yang ada di luar sana. Mungkin Bapak Ibu termasuk saya, kalau kita lakukan hal-hal seperti itu, kita akan kaget sendiri. Hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, tapi bisa menjawab doa banyak orang dan menjadi mujizat buat banyak orang. Malam hari ini mungkin saya mau ngajak kita semua untuk menjadi jawaban doa dan menjadi mujizat buat orang lain selagi masih ada kesempatan. Karena hidup itu adalah kesempatan. Amin. Terima kasih. Saudara, salah satu yang saya kagum pada Steve adalah seharusnya kan kita menghibur dia. Loh, ya atau tidak? Iya. Bayangkan, pernah melihat apa enggak? Tapi justru di sini, satu yang saya paling kagum pada Steve, dia itu suka menghibur orang lain. Karena suatu kali kami lagi jalan di mobil ini, saya lupa ke daerah mana. Tiba-tiba dia ngomong, "Oren, saya ini lupa loh kalau saya ini buta." Bayangin, ngaget saya. Terus maksudmu gimana kalau kamu lupa, kalau kamu buta? Ya karena saya nggak merasa saya buta. Begitu yang melek kurang ajar, apa sih? Tuhan memberkati kita semuanya, Mas Steve. Terima kasih, Steve. Ayo, Boni, coba. Ini artis dari Bandung. Hitam dengan semi, saudara. Karena ikut maju enggak? Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saya dari Bandung. Tadi kami datang sama Steve bareng-bareng. Ya, Bapak Ibu, saya Poni, itu suami saya. Nah, ini suami saya. Jangan keliru ya. Keliru ya. Kami berdua ini melayani di bidang musik. Bapak Ibu, kalau ada yang tahu lagu Hati Sebagai Hamba, tahu ya? Karena saya udah sering ke Semarang, beberapa lagu. Tapi kesini belum toh, pertama kali. Di sini yang belum. Iya. Makanya sekarang mau perkenalkan diri. Tahu kan lagunya ya? Oh, ya udah cobain dulu yuk. Inilah yang punya hati sebagai yang mengalah setia padamu kemana hati yang menyenang dalam roh Dan kebenaran. sampai selamanya. Ya. Jadi lagu Hati Sebagai Hamba ini ada di album pertama yang saya produseri. Saya produser, suami saya arranger, dia adalah pemain drum. Ya, Titon ini adik adik rohani saya di Bandung, sama-sama kita dulu bikin band namanya Jedit juga. Nah, album saya mesti cepet
cepet jelasinnya. Album yang saya produserin dan suami saya arrangerin lumayan banyak Bapak Ibu. Dan itu yang paling pertama yang bisa membawa kami akhirnya termasuk kenal dengan Papi Daniel saya sebutnya ya. Dan lewat album ini kami dibawa sama Tuhan boleh kenal daerah-daerah di tempat yang di Indonesia, bahkan sama Papi Daniel dibawa ke luar negeri gitu ya. Dan puji Tuhan, saya bersyukur lewat album ini Tuhan bukakan lagi pelayanan saya. Saya juga kemarin bikin buku, ada buat anak-anak namanya All About Love. Jadi buku itu adalah hasil dari saya siaran. Kalau di Bandung tuh radio cuma satu-satunya, Radio Maestro. Nah, saya dibikinin program namanya All About Love. Ternyata dari audiens yang mendengarkan saya meluas, bukan hanya dari kalangan anak-anak Tuhan aja, tapi sampai kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Dari situ suami saya mendorong saya dibikin buku. Jadi apa yang kamu pernah bagiin, kamu sharing, dibikin jadi buku. Dan puji Tuhan buku itu sampai hari ini udah berapa tahun, udah hampir 12 tahun. Buku itu terus diproduksi dan malah beberapa kali dipakai buat penyuluhan anak-anak muda ya. Dan buku kedua adalah biografi, dan ini PR yang paling berat adalah menyusun buku beliau. Karena buku tentang kehidupannya. Nah, selesai. Dan tema yang ada di sini tuh kemarin pas baca dapat dari Papi, karena ini kan dadakan juga, saya kaget karena ini temanya luar biasa. Karena apa yang terjadi ini, temanya ini terjadi pada saya. Keluar dari ambisi pribadi. 4 tahun yang lalu kami dikaruniakan seorang anak ya, namanya Rara, ada di sini. Dan anak pertama saya itu laki-laki namanya Esra. Dia itu beda sama Rara 16 tahun. Jadi Rara 4 tahun, kokoknya sekarang 20 tahun. Dulu saya nggak mau kalau setiap kali Papi udah pernah doain gitu ya, kamu harus punya anak lagi begini-begini, saya tolak enggak. Karena saya pikir saya nggak mau berkurang sedikit pun. Udah enak itu pelayanan ke sini, aktif segala macam. Kalau saya hamil lagi, saya harus mengurangi itu. Ternyata entah kenapa 4 tahun lalu kami bikin acara di Bandung bersama Papi Daniel. Kerinduan itu muncul dengan seketika. Singkat cerita, akhirnya Tuhan karuniakan seorang anak. Dan ketika itu terjadi, saya merasakan kayak jungkir balik ya, karena bedanya 16 tahun, mengulang lagi kejadian 16 tahun. Dulu gak baby blues, malah yang ini saya ngalami kayak baby blues gitu ya, ketakutan sendiri. Saya akhirnya minta tolong seorang suster, dan kebetulan susternya itu cocok sekali sama kak saya. Jadi dia juga bisa membantu saya. Saya pengennya nih anak pagi-pagi harus begini, doa begini. Dia pun mengerti maunya saya. Tapi ternyata sebaik-baiknya dibantu oleh seorang suster, pendidikan yang terbaik adalah kepada ibunya. Setuju ibu-ibu? Ada beberapa hal yang saya lihat ini gak bisa dibiarkan gitu. Akhirnya pergumulan lagi. Waktu itu usianya mau 1,5 tahun. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, oke, 2 tahun saya akan urus dia. Dan untuk urus sendiri saya tahu resikonya yang akan saya tanggung di depan. Dan di saat itu pula saya harus pulang balik Bandung Subang. Bandung Subang itu kayak dari sini ke mana? 2 jam. Rawa? Solo. Oh, Kejauhan. Seperti itu. Karena orang tua saya di sana dan saya mesti bantu seminggu itu mesti ada jaga beberapa hari. Dari dulu papa mama saya istilahnya pengen saya mengurangi pelayanan gitu, fokus sama keluarga. Tapi rasanya itu kayak udah kalau panggilan susah ya gitu. Tapi entah kenapa 2 tahun ini, 2 tahun setengah itu saya lihat mau gitu. Terus setelah itu pas 2 tahun Rara ulang tahun, gak lama saya bilang ke susternya, saya terima kasih semuanya dan Rara mau saya urus sendiri. Dan benar Bapak Ibu, saat itu dengan sendirinya jadwal yang sudah ada itu kayak berhenti gitu ya. Dan saya fokus sama dia. Ada beberapa sifat yang memang harus saya tekan agar itu hilang
Jadi dalam 3 bulan saya full urus dia, benar-benar saya disiplinkan dia. Dan itu pun menekan ego saya, karena dari yang biasanya kegiatan luar itu banyak, saya mesti kesini, ikut rapat ini, tiba-tiba saya nggak ikut apa-apa. Kalau tiba-tiba teman-teman saya posting misalnya lagi pelayanan di sini, awal-awal ada perasaan kayak yes gitu ya. Kalau orang udah pelayanan biasanya kayak gitu ya. Tapi saat itu saya cuma bilang, Tuhan, aku mau taat sama Tuhan. Karena buat saya, kalau kita diberi seorang anak, kita harus bertanggung jawab untuk pendidikannya, fondasi awalnya, iman dasarnya. Dan kalau saya pernah mendidik anak yang pertama, saya full urus dia. Waktu itu belum rekaman, jadi belum sibuk kemana-mana. Saya pengen Rara pun mengalami hal yang sama, karena saya tahu Rara ini dia akan dipakai Tuhan. Saya mesti menyiapkan dia untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saat itu berlalu sampai saya bisa berdamai dengan diri sendiri. Saya udah nggak sampai sering juga gini. Ya udahlah Tuhan, dia udah pelayanan kemana, hari Natal nih biasanya kita kemana gitu ya. Tiba-tiba Natal saya cuma sama keluarga gitu ya. Dan memang ngurus dia. Dan yang anehnya Rara tuh selalu nggak mau kalau saya pergi jauh. Dia yang terakhir itu di 2 tahun itu saya pergi pelayanan ke Pontianak, kalau masalah ke Pontianak, ke pedalaman. Jadi signal susah. Jadi begitu bisa video call, dianya buang muka, dia marah sama saya. Karena 5 hari kan dia nggak mau ngomong sama saya sama sekali. Tapi begitu ke papanya, dia bisa manis banget gitu ya. Saya kayak, ini anak kenapa gitu ya. Begitu saya pulang sampai, saya dengar dari mama saya, karena saya titipin di Subang. Saya dengar dari mama katanya dia marah sana, dia marah sini katanya, dia galak banget. Ya, itu salah satu alasannya juga. Gitu. Dan sekarang ini saya sengaja bawa dia bolos hari ini ya, karena dia masih playgroup. Jadi dia biar semakin mengerti gitu kegiatan kami ini. Dan nggak tahu nanti Pak Daniel akan bagikan apa. Saya cuma mau bilang tema ini sudah terjadi pada saya. Saya cuma mau bilang, setiap orang pasti rindu suatu jabatan, suatu karir, suatu prestasi. Tapi ada kalanya saat Tuhan menuntut kepada tugas kita yang sebenarnya, jangan pernah pikirin tentang harga diri ataupun kepentingan pribadi. Kalau Tuhan sudah simpan suatu tugas. Jadi saya waktu itu cuman bisa bilang sama Tuhan, saya mau tunduk sama Tuhan, walaupun ini nggak enak, tapi saya percaya Tuhan, kalau Tuhan itu nggak akan pernah biarkan saya nganggur. Mungkin ini saatnya saya untuk fokus pada anak saya. Dan hari ini saya nggak akan memperkenalkan lagu saya, tapi saya dari kemarin rindu banget ingin nyanyi lagu ini. Ini lagunya udah lama juga sih. Hanya dekat Bapa, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Allah perlindunganku, keselamatanku. Sama-sama ini ku ingin selalu bersekutu.
Tapi saya diingatkan harus cari dulu kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita masing-masing. Setuju semuanya? Waktu Natal 2 tahun lalu itu saya dibawa ke pedalaman. Saya sempat gini, udah jalannya jelek banget gitu ya, rusak banget gitu ya, badan kayaknya bakal sakit-sakit gitu ya. Tiba-tiba saya tanya, kenapa sih Tuhan saya dibawa ke pedalaman gitu. Kenapa diajaknya ke pedalaman gitu nih, banyaknya gitu ya. Tiba-tiba saya dapat, wah, yang di panggung udah kebanyakan, tapi yang mau melakukan sampai ke sini, aku mau nyuruh kamu. Dan di situ saya nangis ya, saya Tuhan minta ampun, saya nggak pernah berpikir seperti itu gitu, apa yang Tuhan mau. Dan malam ini sebelum firman ditaburkan, mari saya mau mengajak kita dulu. Biar nanti firman saat ditaburkan, saya yakin percaya bahwa nanti Pak Daniel akan lebih spesifik lagi memberitakan tentang apa yang Tuhan mau. Kita mau menyembah Tuhan ya. Ku ingin selalu bersekutu dengan menikmati hari kasih. Duduk Bapak Ibu, terima kasih buat Bapak Gembala. Saya serahkan kepada Bapak Daniel Alexander. Shalom, selamat malam semua. Shalom. Termasuk yang di rumah, kita boleh bergabung di Semarang daerah Puspo Warno. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Temanya menantang. Keluarlah dari ambisi pribadi. Apa ini? Kalau selama ini di dalam semua masalah, kesalahan, kegagalan, dan macam-macam hal yang tidak enak terjadi di hidup kita, pasti kita selalu menyalahkan, ini iblis, ini setan. Betul? Maaf, saya cuma intermezzo aja. Cobalah sekali-sekali berperi kesetanan di kita. Kan kita seperti berperi ke manusia. Maksudnya begini, setan itu nggak usah disalahkan, sebab mereka sudah salah dari dulu. Oh, enggak, amin.
Maka itu kalau kita sibuk nyalakan setan, kita rugi. Memang salah, ngapain disalah? Nah, tolong catat, setan itu selalu bekerja. Ini dia, setan selalu bekerja lewat ambisi pribadi kita. Tolong perhatikan baik. Setan tidak pernah bisa bekerja kalau mereka tahu di hati kita ada kalimat yang Yesus pernah katakan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Masih ingat? Maka itu satu-satunya pergumulan yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Satu-satunya. Kita tahu Tuhan Yesus gak pernah bergumul untuk yang lain, tapi satu ini. Boleh gak saya ganti? Bukan ambisiku yang jadi, biarlah ambisimu. Saya minta izin dulu, boleh atau tidak? Loh, kok diam saja? Boleh, boleh. Sama bukan? Ambisi itu keinginan diri sendiri. Nah, kalau Tuhan Yesus yang adalah, maaf sebagai kata ini, seorang Tuhan, itu bergumul untuk menaklukkan ambisinya sendiri. Apalagi saudara dan saya yang doyan duit begini. Dengar tidak maksudnya? Seharusnya kita bagaimana? Wah, kalau Yesus yang seorang Tuhan hanya berjuang, hanya bergumul sampai 3 kali ditulis penginjil Matius, maka Yesus berdoa dengan kata-kata yang itu juga. Matius tajam sekali. Pernah nggak saudara perhatikan kenapa 3 penulis Injil yang lain tidak memberi penekanan dengan kata-kata yang itu juga? Ini rahasia. Sebab hanya Matius yang pernah merekam Yesus mengajar berdoa. Kalau kamu berdoa, jangan seperti orang Farisi yang sering mengulangi kata-kata. Betul atau tidak? Nah, karena Matius pernah dengar pengajaran itu, maka itu tertulis di Matius pasal 5. Maka itu ketika dia merekam, Yesus sepertinya ya, dia melanggar, istilah bahasa Indonesia, menjilat ludahnya sendiri. Itu berat, Ustaz. Loh, iya atau tidak? Itu berat sekali. Mengapa dia harus sepertinya melawan yang dia pernah katakan? Kalau kamu berdoa, jangan ulang-ulangi kata-katamu seperti orang Farisi. Mengapa di ujung perjalanan hidupnya sebagai manusia dia harus mengulang sampai 3 kali dengan kata-kata yang itu juga? Itu Matius teliti, karena itu yang paling berat yang dihadapi. Berarti nggak maksudnya? Siapa yang mengakui fakta ini? Ketika suami istri rajin bertengkar, ada nggak? Saya ngomong kok. Lu jawab coba, ada nggak? Salah, banyak. Enak aja. Lu betul tidak? Kalau cuma ada salah loh saudara. Banyak. Termasuk warga pendeta juga nggak jaminan. Kami mengakui. Nah, kalau Tuhan Yesus saja harus berjuang melawan ambisi. Jadi 90 sekian persen kalau ada suami istri rajin bertengkar karena masing-masing meninggikan egonya. Jawab iya atau tidak? Jawab iya atau tidak? Itu sumber pertengkaran. Yang satu berkata, yang salah itu kamu. Yang satu jawab, enak aja. Betul? Karena egonya gak mau turun. Ambisinya ini loh. Maaf, Alkitab begitu jelas menulis. Maaf ya istri-istri, jangan saya dikeroyok setelah pulang. Alkitab menulis, istri itu tubuh, suami itu kepala. Betul? Maaf jangan tersinggung, Tuhan tolong. Jadi yang punya otak siapa?
Saya cuma tanya, yang punya otak siapa? Suami gitu loh. Maka itu istri itu nggak punya otak. Ya udah, ngerti sendiri loh. Betul tidak? Maka itu kalau di rumah ada 2 orang masing-masing punya otak, itu keluarga otak-otak. Maka itu ribut terus. Hanya Alkitab satu-satunya buku yang menulis kebenaran. Gak ada buku lain di dunia. Jadi dengan satu otak aja ribut terus, apalagi 2 otak. Nggak ada yang amin ya. Amin. Jadi jangan tersinggung para istri, itu firman Tuhan. Maaf, siapa pernah tahu penyakit Parkinson? Gimana ya? Orang Jawa bilang dulu buyutan. Masih ingat ya? Terus dimodernkan Parkinson, padahal buyutan. Gimana Parkinson? Apa itu tremor. Tangannya gemeteran. Kok pinter kamu? Oh, dari papa. Bukan cuma gemeteran, goyang sendiri. Nah, keluarga yang tubuhnya maunya sendiri, nggak mau tunduk pada syarat pusat. Siapa itu? Ayo. Belum saya tanya siapa itu. Istri kok suami? Suami kemana? Apa sih? Istri sing karepe dhewe gitu loh. Goyang terus. Wah, sudahlah. Itu namanya keluarga Parkinson. Karena ambisinya nggak mau ditaklukkan. Ini berapa hari ini ada viral sosial media bagus. Lucifer yang pernah tinggal di surga, sombong sedikit aja langsung diusir ke dunia. Nah, manusia itu nggak pernah ke surga, kok sombong? Kata-kata bagus bener. Yang pernah tinggal di surga aja sombong sudah dibuang. Maka itu satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab, satu-satu. Itu Yakobus 4. Tuhan menentang orang sombong karena ambisi pribadi yang ditonjolkan terus. Saudara, jadi ini harus dikalahkan. Saya ulangi lagi, cobalah sekali-sekali berperi kesetanan dikit. Jadi kalau ada apa-apa yang nggak baik terjadi di hidup kita, jangan salahkan setan lagi. Kenapa? Karena setan dari dulu sudah yawis. Jadi nyalakan setan itu buang-buang waktu dan nggak usah disalahkan. Yang harus kita salahkan adalah diri kita. Setuju? Loh, iya atau tidak? Ambisi. Yuk, terima kasih. Kenceng sekali. Oh, ya, harus kita kalah. Siap untuk itu? Dalam komunitas, dalam hidup sosial bermasyarakat, tiap kali ada masalah, pasti ada ambisi yang begitu. Lihat pemilu barusan ini, belum pernah pemilu sekacau ini di Indonesia. Kenapa? Karena ada orang yang punya ambisi. Ini yang kita harus hati-hati dalam hidup. Coba kita lihat yang pertama, Yakobus 3:16. Jadi mulai hari ini tiap kali ada keributan kecil dalam keluarga, keributan besar dengan tetangga dan sesama, ini jawab. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab di mana ada apa, iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hanya karena ada ambisi, mementingkan diri sendiri dan iri hati, pasti kacau, pasti jahat. ISIS itu bukan agama, tapi mereka punya ambisi, ingin menguasai ladang-ladang minyak di Suriah dan Irak yang memang luar biasa.
pakai kedok agama. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ambisi yang tidak ditaklukkan di bawah otoritas ketuhanan Yesus Kristus, maka ambisi itu akan dipakai oleh setan dan terjadi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Betul nggak saudara firman ini? Ini luar biasa. Sahabat baik bertahun-tahun tiba-tiba dam pecah. Pasti ada yang menonjolkan ambisi. Saya nggak tahu alasan apa Bapak Gembala memilih tema ini. Keluarlah dari ambisi pribadi. Ada sesuatu yang luar biasa ini. Jadi kita harus taklukkan, amin, ambisi kita. Nah ini masalah. Susah atau mudah menaklukkan ambisi pribadi? Salah, sangat susah. Jangan lupa sangat itu. Ya betul tidak? Maka itu maaf ya saudara, peperangan rohani keren nggak? Nggak sedikit gereja yang hobinya peperangan rohani. Doa di gereja selesai, ayo kita keluar perang keliling ke tempat-tempat tertentu, bawa pencorotan minyak, bawa bendera. Ngapain kayak ayam potehi aja? Yang nggak tahu yang potehi itu apa? Cari ke kelenteng sana. Ngerti ayam potehi? Loh, setan itu nggak bisa dikebuti pakai bendera, ngerti? Loh, betul tidak? Loh, ya atau tidak terjawab? Makanya kalau setan didatangi orang yang sama dari gitu, pakai lorong, guyung kok, terus pakai pencorotan minyak lagi. Aduh, kenapa? Bukan itu. Dengar hukum militer. Dengar. Negara yang sudah kalah perang perlu nggak diperangi lagi? Jawaban cepat. Enggak. Setan sudah kalah sejak Yesus bangkit. Amin. Itu tertulis. Ngapain diperangi lagi, goblok? Buang-buang waktu. Setan di sana. Ayo kita datangi keliling. Hari ini sadar, yang dimaksud Tuhan peperangan rohani, musuh kita di udara, itu bukan yang di luar, tapi di dalam sini. Enggak ada yang ngamen. Betul tidak? Yang di sini ini musuh terbesar, bukan yang di luar. Yang di luar sudah kalah sejak Yesus bangkit. Cari sampai robek Alkitab saudara, nggak ada ayat bilang doa keliling, itu nggak ada. Lalu kenapa ada beberapa gereja pakai mobil keliling, pakai motor keliling? Ayat yang dipakai adalah tembok Yeriko dikelilingi. Dengar ya. Jadi tembok Yeriko roboh bukan karena mereka muter-muter, tidak, karena mereka taat. Jadi bukan yang dilakukan, tapi karena ketaatannya. Untuk apa? Maaf saudara, setan gak akan kalah. Musuh terbesar dalam diri kita, betul? Loh iya atau tidak? Pernah ada ilustrasi yang tersebar sosial media juga. Ada kebun binatang, pasang iklan, minggu depan akan datang binatang paling buas sedunia. Orang-orang yang datang. Begitu masuk, belok kiri 100 meter, kiri lagi 200 meter, ke kanan 200 meter, lurus. Orang mungkin penasaran, di mana sampai ujung. Siap 50 meter lagi, itulah binatang terbuas di dunia. Sebuah pintu gelap terbuka, orang mau masuk, takut atau tidak. Akhirnya masuk. Nah ternyata, awas, di depan ada binatang paling buas di dunia, ada cermin. Dan yang cermin itu binatang paling buas. Loh, betul tidak saudara? Itu betul sekali. Maka itu jangan merangi yang di luar, sebab mereka sudah kalah. Maka itu lebih Indonesia, bahasa Indonesia bagus, yang paling berat itu musuh dalam selimut. Itu kata-kata betul sekali. Musuh itu dalam diri kita ini. Setuju nggak firman Tuhan yang kita pakai? Itu yang perlu kita taklukkan. Kalau semua kita
mampu menaklukkan ambisi pribadi kita, setan nggak punya ladang untuk bekerja. Amin. Karena ladang yang sudah kita taklukkan kepada raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Izinkan dia bertahta di hidup kita. Siapa masih ingat? Semua pasti masih ingat. Wahyu 3 ayat 20. Itu bukti bahwa ambisi kita ini jahat. Saudara, mulai hari ini jangan pakai Wahyu 3 ayat 20. Boleh ditayangkan? Ya. Jangan pakai Wahyu 3 ayat 20 untuk mengundang Yesus masuk ke dalam hati orang yang baru bertobat. Salah. Wahyu 3 ayat 20, Tuhan Yesus pulang ke rumahnya, yaitu gereja Laodikia. Betul enggak? Jadi bukan untuk petobat baru. Loh, kenapa dia kok bisa di luar? Karena gereja mengusir Yesus keluar. Maka itu kalau saya punya istilah ini, silakan semua gedung gereja ditempeli gambar Yesus sebanyak-banyaknya. Belum tentu Yesusnya ada di dalam, karena dia ada di luar. Nah, yang aneh, coba renung. Siapa percaya walaupun gak ada orang yang buka kunci, Yesus tetap bisa masuk? Jawab iya atau tidak? Iya, karena dia Tuhan. Tapi dengar, disinilah kita belajar Yesus Tuhan itu dan Bapa di surga adalah Tuhan yang sangat sopan. Dia tidak pernah mendobrak catat. Saya nangis pertama kali belajar ayat ini. Jadi Tuhan gak pernah dobrak. Katakan amin, saudara. Dia hanya bisa bekerja sejauh mana kita memberi kesempatan dia bekerja. Maka itu ayo jujur. Siapa yang sampai hari ini dalam hidupnya masih ada area-area yang tertutup buat Tuhan, karena itu area pribadi saudara. Ternyata ada. Contoh, tahun 78 kalau nggak salah, saya diundang retreat ke daerah Kalimantan Tengah di pedalaman, nggak ada listrik waktu itu kampung itu. Saya berangkat dari Banjarbaru, harus lewat 3 sungai, naik ke Tinting, baru sampai ke kampung itu. Retreat pemuda pelajar. Temanya menarik, Yesus adalah Tuhan. Wah, saya bicara, ada satu orang pemuda, wih, kalimatnya, tata bahasa Indonesianya bagus sekali. Saya sampai heran, ada di pedalaman. Ini siapa guru bahasa Indonesia? Jadi dia tanya, akhirnya gini om, ada satu saja area dalam hidup saya yang saya tidak bisa menyerahkan kepada dia sebagai Tuhan. Itu hak saya pribadi. Tapi ngomongnya bagus sekali. Sampai saya tuh, ini orang Jawa bilang kesengsem gitu. Kok bisa di pedalaman ada anak muda begitu tinggi bahasanya, caranya bicara hebat. Saya pikir dia pernah ke Jakarta, ternyata nggak pernah. Memang itu karakter. Oke, jadi apa yang saudara belum berani serahkan wilayah itu kepada Tuhan? Karena buat kita Tuhan itu cuma ada 2 kalimat. Tuhan ya, 1, penguasa tunggal atas hidup. 2, pemilik mutlak atas hidup. Bayangkan, kalau penguasa tunggal dan pemilik mutlak, seharusnya untuk angkat kaki kiri saja mau melangkah harus serahkan Tuhan dulu. Betul nggak? Itu kata Adonai dalam perjanjian lama, Kurios perjanjian. Akhirnya dia jawab gini, oh, jodoh. Kenapa kamu? Ya saya menanggapnya dengan kayak melas gitu, karena dia, ya kenapa wilayah jodoh kamu gak berani serahkan kepada Tuhan? Jawabannya mentok-tekak dari bicara. Jadi jengkel saya. Gini om, kalau jodoh saya serahkan ke Tuhan, saya takut kasih yang jelek. Loh, tapi jujur saudara, setelah dia jawab itu saya mikir, betul juga ya, yang belum kawin, yang aku saya. Loh betul enggak? Yang belum nikah dong. Loh jujur, berani jodoh juga serahkan pada Tuhan. Ambisi jodoh. Loh saya tanya,
akan jawab. Yang sudah kawin sudah jalan saja, mau apa lagi? Nah itu contoh yang saya nggak akan lupa. Maka itu area mana yang masih hak kita dalam hidup ini, maka Tuhan sopan, Dia nggak akan ambil wilayah sebelum kita serahkan kepada Dia. Berarti di hidup kita banyak nggak ambisi-ambisi? Terima kasih banyak. Padahal masih kecil cucu saya. Umur berapa kamu? Bang lupa. 9 bisa jawab tegas, tenang. Tua-tua isin. Malu yang tua-tua sama anak 9 tahun ini. Maka itu pulang dari sini ayo kita jujur. Area mana? Roma 6 ayat 13. Papa tolong kami supaya hari ini ambisi-ambisi mana yang dalam hidup kami belum serahkan. Dan janganlah aku, ganti aku ya, baca sama-sama 1, 2, 3. Dan janganlah aku menyerahkan anggota-anggota tubuhku kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi ku serahkan diriku kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan ku serahkan anggota-anggota tubuhku kepada Tuhan untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Lihat, semuanya jamak, anggota-anggota, anggota-anggota, senjata-senjata. Ternyata kalimat yang sering kita doa, Tuhan kuserahkan seluruh hidupku kepadamu, itu nggak jelas. Harus total. Contoh, ada nggak saudara pernah lihat orang cara berpikirnya bagus, kalau bicara, rohani sekali, matanya nggak jelalatan kayak mata maling, matanya kudus juga, hatinya juga baik, tapi kupingnya tipis. Ngerti nggak maksud itu? Lo ada nggak sekarang? Ada. Ada lagi, kupingnya lurus, matanya luar biasa, pikirannya cuangkem ya pun. Ngerti nggak? Mulutnya. Ngerti nggak contoh-contoh? Ada banyak. Maka itu saudara masih ingat di Matius 5 Yesus berkata, itu saya dulu pikirnya lama. Lebih baik kamu masuk surga dengan tangan satu daripada kamu ke neraka dengan 2 tangan. Lebih baik kamu ke surga dengan mata satu daripada dengan 2 mata kamu ke neraka. Maka itu dia berkata, potonglah tanganmu yang satu kalau berdosa, cungkilah matamu yang satu. Terus saya garu-garu kepala, Tuhan, mata masa stereo sih? Loh, ngerti gak maksudnya? Kalau satu salah, ya satu juga salah dong. Begitu pula tangan. Kenapa ini satu bisa benar, satu bisa salah? Nah, setelah makin lama saya belajar, ternyata Yesus pun pernah berkata, kalau kamu memberi sesuatu dengan tangan kananmu, maka tangan kirimu jangan tahu. Itu kan pusing menerjemahkan ayat seperti itu, satu badan. Ternyata tidak. Maka itu ambisi itu menguasai wilayah mana di hidup kita. Dia ingin tahu saudara dan saya menyerahkan dari ujung kepala itu, otak kita, terus sampai ke telapak kaki kita. Ada orang yang hatinya luar biasa untuk Tuhan, tapi kakinya nggak diserahkan, jadi keluyuran karena beda. Ketiga kalimat itu. Contoh lain lagi, mana lebih mudah menyerahkan ambisi hidup kita kepada Tuhan atau menyerahkan dompet kita kepada Tuhan? Jawab salah. Salah. Enggak. Ternyata menyerahkan hidup kepada Tuhan itu lebih mudah daripada duit, saudara.
Nggak percaya. Saya pernah buktikan itu November tahun 76. Waktu itu saya dengar Pak Tong khotbah, Stephen Tong belum doktor, menantang anak-anak muda untuk masuk ladang misi, menantang anak-anak muda kalau lulus SMA siapa mau masuk sekolah Alkitab. Waktu itu Pak Tong masih jadi dosen di saat sekolah Alkitab Asia Tenggara yang di Malang. Wih, dalam gedung itu gedung Balai Sahabat di Surabaya, Jalan Genteng Kaki, 90% angkat tangan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Yang pernah dengar Pak Tong khotbah, Pak Tong khotbah nantang orang masuk misi, wih luar biasa, lagunya juga sudah hebat. Wah, banyak yang nangis, berdoa. Oke, turunkan tangan. Sekarang, siapa yang mau menyerahkan seluruh dompetnya kepada Tuhan? Satu orang. Di situ Pak Tong, saya masih ingat tahun 76 bulan November. Ternyata lebih mudah menyerahkan hidup ke Tuhan daripada duitmu, tahu? Ya betul tidak, saudara? Ini bukti. Maka itu ambisi hidup ini bagian mana? Yuk kita perhatikan baik. Minggu yang lalu dunia gereja kekristenan di Amerika sebagian Indonesia gempar. Minggu lalu ada seorang hamba Tuhan, Joshua Harris, orang hebat. Berapa puluh tahun yang lalu dia membuat buku terlaris tentang cara anak muda pacaran. Minggu lalu dia mengumumkan gerejanya jemaatnya ribuan, nggak tahu berapa puluh. Dia cerai dengan istrinya, dia tutup gerejanya dan dia berkata, aku nggak percaya Yesus. Wih, ngeri. Saya ngikuti berita itu. Akhirnya sesama kami teman melakukan diskusi. Kok bisa? Ini dia. Ada ambisi yang nggak diserahkan. Ingat berapa bulan yang lalu viral? Dokter-dokter teologi, dosen-dosen teologi, pendeta menjual imannya. Loh, baca nggak itu kasus itu? Oke, kita nggak berhak mengamini. Renungkan mereka yang seperti itu, apalagi kita yang jemaat. Jadi ada kemungkinan kita juga bisa jatuh. Jawab, ada kemungkinan kita juga bisa jatuh. Ada, karena kita tetap manusia. Maka itu kalau kita tidak keluar dari ambisi pribadi kita, tanya, apa ambisi hidup kita? Untuk mengetahui apa ambisi hidup kita, selalu cek begini caranya. Apa sih yang aku inginkan sebelum aku mati, ini harus terjadi. Nah, itu cara ngecek apa ambisi pribadi kita. Saudara tanya kepada saya, apa ambisi pribadi saya, khususnya sebelum saya meninggal, saya nggak ingin ada satupun anak Papua yang nggak sekolah. Nah, itu ambisi saya. Maka itu kita perlu cek dalam hidup ini, apa ambisi kita? Atau kalimat lain untuk menolong apa ambisi pribadi kita. Anak-anak muda pun perlu mikir dulu ya. Anak-anak muda juga perlu. Nanti suatu hari kalau aku meninggal, kira-kira orang akan menulis apa di batu nisan? Nanti nggak kalimat. Nah, itu ambisi pribadi kita. Yang untuk kemuliaan Tuhan. Maaf, ambisi dari Tuhan. Sehebat-hebatnya seorang maling, wih jagoan. Nggak mungkin toh dia pesan, besok kalau bapak mati, boleh saya di sini dibarikan maling terkenal. Bisa tanya kok, pesan gitu sih maling? Enggak kok. Maka itu apa yang orang akan tulis? Tahun 70-an ada kisah nyata di Amerika. Tolong bapak-bapak, itu difilmkan. Filmnya judulnya Pay It Forward. Pay bayar, it itu forward terus. Seorang anak namanya Trevor, dia mati dibunuh temannya karena iri, umur 12 tahun. Nah, itu kisah nyata, gempar Amerika.
Trevor mengalami perubahan hidup waktu dia umur 9 tahun. Trevor nggak punya bapak, dia nggak tahu siapa bapaknya. Dia anak tunggal dari ibu tunggal. Ibunya kerja di nightclub. Jadi antara ibu dan anak ini hampir nggak pernah ketemu karena mamanya pulang menjelang pagi, Trevor sudah tidur. Trevor berangkat sekolah, mama masih tidur. Trevor pulang sekolah, mama juga masih tidur. Jadi sering nggak ketemu. Nggak tahu bagaimana ada seorang guru dari Trevor itu memotivasi hidupnya. Karena guru ini tahu betapa menderitanya si mama besarkan anaknya. Guru ini ngajari, kalau kamu seorang bisa mempengaruhi 3 orang untuk melakukan sesuatu, dan kamu tolong orang 3 ini, tapi jangan balas ke kamu, cari 3 orang lagi masing-masing orang. Jadi 9 bukan? Nah dapat 9, 1 orang cari 3 orang lagi, jadi 27. 27 cari 3 orang lagi, terus. Karena ternyata dampaknya itu luar biasa. Begitu namanya pay it forward. Kalau kita menolong orang, wajar orang itu ingin berterima kasih kepada kita. Wajar tidak? Nah jangan ajari orang itu berterima kasih ke orang lain, bukan ke yang menolong. Trevor jadi terkenal. Yang tadi ya di film. Tapi ada berapa film judulnya sama, tapi cari yang di Google atau YouTube ada gambar anak naik sepeda. Itu pay it forward, kisah nyata yang luar biasa. Nah, waktu pemakaman Trevor yang ngiring ribuan anak umur 12 tahun karena dia nggak punya ambisi. Saudara, ibunya kaget. Ibunya nggak tahu kalau anak tunggalnya ini, anak satu-satunya, punya dampak begitu besar. Dan kisah Trevor dikenal oleh orang Amerika sampai hari ini. Maka itu Papa Mama, berbahagialah kita kalau kita bisa mewariskan kebenaran ini kepada anak-anak kita. Amin. Kalau anak-anak kita melihat Papa Mamanya nggak pelit, suka berbagi, anak-anak kita akan niru, dan itu hasilnya akan luar biasa. Amin, saudara. Nah itu ambisi kita. Maka itu kita cek anggota-anggota tubuh kita yang mana yang masih di tangan setan sehingga jadi senjata kelaliman. Anggota-anggota tubuh kita yang mana yang kita serahkan kepada Bapa di surga sehingga itu menjadi senjata-senjata kebenaran. Dan hari ini Bapa di surga ingin 100% dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita. Amin. Keluar dari ambisi pribadi untuk ngecek, melakukan apa saja, kecil maupun besar, selalu menanyakan dengan 2 pertanyaan. Ya, adik-adik dengar ya, anak-anak muda, melakukan apa saja, besar maupun kecil, selalu tanya, 1, untuk apa? 2, untuk siapa? Terpujilah Tuhan, kalau kita mau keluar dari ambisi pribadi kita, selalu menanyakan mau kerja apa saja. Maka itu maaf saya cerita, kenapa ada ibadah mendadak hari ini? Karena dari Papua, saya kemarin baru tiba dari Papua. Harusnya 8 jam lebih, jadi hampir 15 jam karena pesawat tertunda di Makassar. Nah jadi kalau besok saya ke Kudus, istri saya besok menyusul dari Jakarta ke Semarang, maka kami nggak mungkin berangkat hari ini, apalagi besok. Nah tapi pagi tadi ada pertemuan dengan panitia Natal sekota, maka itu saya berangkatnya hari Kamis. Nah antara Jumat pagi sampai malam hari ini kan saya nggak ngapa-ngapain. Nah itu saya selalu tanya, Bapak mesti buat apa? Ya udah, kira kontak anak-anak saya dan ada ibadah. Maaf, saya cuma cerita.
Logikanya, oh saya bisa santai, saya bisa jalan-jalan, saya bisa apa? Enggak, saya bilang saya mau. Ini sekitar. Jadi mengerjakan apa saja selalu tanya untuk apa dan untuk siapa. Karena ketika kita tahu untuk apa dan untuk siapa, puji Tuhan, nanti Roh Kudus menolong kita nggak akan salah. Karena tahu untuk apa dan untuk siapa. Betul? Nah, keluar dari ambisi pribadi, cuma ada satu sikap dalam hidup kita. Mau tahu atau tidak? Kalau nggak mau tahu nggak apa-apa, lu supaya nggak berdosa. Loh, saya tanya, mau tahu atau tidak? Tapi tahu akibatnya kalau mau tahu? Kau sudah tahu apa? Nah itu dia. Kalau mau tahu berarti siap tanggung risiko. Apa risikonya? Kalau sudah dengar hukum, melanggar itu dosa. Nah, orang yang melanggar hukum tapi belum pernah tahu hukumnya di hadapan Tuhan itu tidak dosa. Nah, pintunya ada dua. Ngerti maksud saya? Siapa yang nggak mau dosa keluar dulu. Saya akan sebut bagi yang mau hidup benar. Jujur, saya sayang sudah. Loh, kok nggak ada yang mau? Betul, tahu risikonya kalau tahu hukum ini. Loh, saya tanya, jujur loh. Mau? Jujur saya mau. Satu-satunya tanda orang yang bisa keluar dari ambisi pribadinya, orang itu pasti tidak pelit. Loh, pura-pura hidup ini mikir, ngapain mikir? Kok orang jawab mau mikir? Yakin? Oh kikir. Pelit. Itu orang yang nggak mau keluar dari ambisi pribadi. Karena 100% sifat dasar manusia itu pelit. Betul tidak? Nah, Tuhan tidak akan pernah kerjasama dengan orang pelit. Muhammad langsung buatan, kasih medit kurung. Amin. Amin yang kencang, sedang pelit dengar. Kenapa Tuhan nggak pernah bisa kerja dengan orang yang pelit? Karena Tuhan nggak mau kera-kera. Ngerti maksudnya? Tuhan nggak mau bertengkar dengan orang. Lu ya atau tidak? Orang pelit kalau diajak apa-apa dapat berapa? Terus untuk apa? Terus lagi. Tuhan sesuai dengan ini. Amin. Tuhan kelamaan nunggu. Maka itu tema ini luar biasa. Kita baca selanjutnya. Yesaya 14 mulai ayat 12. Inilah satu-satunya pasal dalam Alkitab yang memberitahu kita Lucifer jatuhnya di sini. Ya, memang nggak ada kata Lucifer tepat, tapi dalam beberapa terjemahan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kenapa? Ayat 13. Ayo 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, masih dalam hati. Ambisinya dari sini Lucifer. Aku hendak naik ke langit. Mulai hitung ya. Aku hendak berapa kali? Satunya, aku hendak naik ke langit. Langit itu takhta Tuhan, dia mau menyamakan. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Tuhan. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Itu tempat Tuhan bersidang, jauh di sebelah utara. 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ada berapa? Aku hendak 5. Wih, 15. Di Magelang dulu ada seorang gembala namanya Bapak Pendeta Yesaya Sunarso. Ada orang Magelang, gerejanya masih ada sampai di Ponegara nomor 13. Itu salah satu guru saya, hebat. Saya panggil dia Pak Narso. Satu kali dia mengajarkan, kalian tahu ya, aku ini itu kekuatannya 1000 PK. Tahu kata PK? Ya, kekuatan tenaga kuda.
Kalau saudara punya mesin ya, speed kekuatan 40 PK saja, itu dari Semarang bisa sampai ke Pelabuhan Jepara saja cuma berapa jam aja. Ini aku hendak, aku ingin, ambisi itu 1000 PK, kata Pak Yesus Sunarso. Dan itu betul. Maka itu orang yang hatinya keras, pendiriannya keras, bisa ditekuk nggak? Nanti nggak istilah orang Jawa? Bisa ditekuk nggak? Bisa dilipat? Maka itu ada anak-anak sejak kecil, bayi saya pernah lihat diberi minum mulutnya mancing. Pernah nggak ada bayi seperti itu? Ini gedenya jadi apa ya? Lu ya atau tidak? Itu sudah sejak bayi sudah punya sifat keras. Sudah mulutnya ditutup. Bahkan anak seperti itu ambisi. Lalu Lucifer dijatuhkan ke bumi dan bumi itu rusak. Kenapa? Ya karena waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi indah. Lucifernya iri hati kepada Tuhan. Kamu pikir cuma kamu bisa buat, aku juga bisa. Begitu aku undang, aku ingin, aku. Anak-anak perhatikan, sifat tegasmu bagus, tapi kalau kamu ngotot sampai orang tua pun kamu lawannya, itu bahaya. Saudara, catat, Tuhan yang Maha Kuasa, amin. Tapi jangan kaget, Tuhan Maha Kuasa itu hanya untuk binatang, untuk tumbuh-tumbuhan, dan untuk alam. Tapi Tuhan tidak pernah bisa Maha Kuasa kepada manusia. Jangan kaget dulu. Ada banyak orang yang protes waktu saya ngajar ini. Lu kok bisa? Dengerin. Antara binatang dan manusia, siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Manusia. Jawab dong. Ini. Nah, saudara tahu? Ketika kita berkata tidak pada dia minta iya, Tuhan ngapain? Dia. Loh, coba jawab, Tuhan ngapain? Dia. Nah, itu yang saya nangis. Dia nggak pernah ngelawan kita. Saya tobat. Maka itu dia nggak pernah Maha Kuasa kepada kita, karena kita punya ambisi pribadi yang Tuhan tidak bisa mencampur. Contoh, saya masih kecil, sakit tahun itu, dokter memvonis saya masih ingat, anak ini umurnya paling 6 tahun. Dulu zaman saya hidup, saya ini keluaran tahun 50-an, belum ada dunia kedokteran sehebat sekarang. Saya masih ngedoa ibu saya, karena kalau saya sudah kambuh penyakit itu, ibu saya cuma nangis, dokter nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada obatnya di Indonesia. Sampai ibu saya berkata, Tuhan kalau Tuhan mau panggil, panggil. Saya nggak akan lihat dia menderita. Kok saya sakit saya. Nah, karena saya sudah ikut sekolah minggu dari kecil, saya tuh mikir gini, Tuhan, kenapa waktu Hawa mau petik buah itu, kok tangannya nggak dibuat rematik sehingga aku nggak bisa menderita? Lu boleh nggak berpikir seperti itu? Saya suka heran, kok bisa saya sekecil itu mikir. Tuhan bisa nggak? Atau nggak stroke langsung lemes gitu? Bisa. Kenapa Tuhan nggak? Saya mikir gini, daripada gara-gara 2 orang dunia rusak, saya menderita. Kenapa Tuhan nggak bunuh mereka terus buat anak lagi? Soalnya nggak pikiran anak kecil itu? Lalu saya tanya, 2 orang saja bunuh, buat lagi daripada sekian puluh miliar rusak semua. Nggak ada jawaban. Sampai suatu hari saya masih ingat kejadian. Papa saya ini wartawan dari sebuah koran zaman. Nah, suatu hari ada kiriman majalah foto dari Perancis. Papa saya bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Perancis. Saya ingat waktu masih kecil buku-buku papa saya. Nah, namanya anak kecil. Saya ini sampai kelas 3 SD masih pakai sabak. Tahu sabak yang tua-tua? Batu tulis itu loh, belum ada buku. Saya masih SD, SMP, SD masih pakai stensilan. Nggak ada buku ini. Buku foto buatan Perancis
Wih, fotonya bagus-bagus. Nah, saya keluar dari dapur, mama saya baru goreng pisang goreng, saya bawa pisang goreng, tangan saya penuh minyak, lihat bukunya papa saya di meja kerjanya, namanya anak kecil. Duduklah saya di situ, saya kebet ibu kaki. Setelah hampir habis, saya baru sadar minyaknya di mana-mana. Aduh. Nah, selama saya hidup itu pertama kali saya melihat bapak saya marahnya seperti saya mau dimakan. Saya nggak bisa bayangkan marahnya, saya sampai takut memang saya salah. Nah, pikiran saya muncul, kok dia nggak bunuh saya terus buat lagi. Itu logika yang luar biasa. Nggak, di situ saya tahu ya karena saya ini anaknya. Adam dan Hawa itu anaknya. Sesalah-salahnya tetap anaknya. Ngerti? Maka itu ketika kita berkata, dia minta kita jawab iya, tapi kita melakukan tidak. Tuhan maksa atau dia? Jawab coba. Nah, jadi dia nggak maha kuasa atas. Sebelum dia tahu 100% ambisi pribadi kita itu jadi ambisinya Tuhan. Sebelum itu jangan harap dia maha kuasa atas hidup kita. Enggak bisa. Begitu ayo mulai hari ini kita selalu periksa, aku ingin apa, aku hendak apa dalam hidup ini. Penting sekali. Selalu kita cek, selalu kita periksa. Apapun yang kita lakukan, selalu ingat untuk apa dan untuk siapa. Ada satu tokoh di Alkitab yang saya idolakan, Yusuf. Masih ingat bagaimana ambisi pribadinya dihancurkan? Yang pertama, nah ini sampai bagian ini ya, saya coba ngomong pelan-pelan karena ini. Jadi walaupun itu susah untuk menaklukkan ambisi pribadi kita, tapi bisa nggak ditaklukkan? Betul ya? Caranya? Ayo dong. Caranya? Saya minta jawaban dari saudara dulu. Caranya? Ayo cepat. Cari ambisi lain. Jangan Excel. Salah. Saya sudah beri contoh Yusuf. Ayo. Cepat. Gimana caranya menaklukkan ambisi pribadi kita? Yusuf itu contoh luar biasa. Ada? Selain ini anak saya dari Nabi jawab Excel, ada lagi? Gimana caranya? Cepat. Gimana? Ayo, satu orang lagi. Apa? Lari dari itu, berdiam diri, rohani Pak. Begini, dengar ya. Cari orang yang modelnya kayak kakak-kakaknya Yusuf dan kayak istri Potifar. Oh enggak. Loh, betul? Jadi untuk menaklukkan ambisi pribadi kita perlu orang lain. Amin, kok enggak mau kasih berat. Enggak terima diajari begini. Lu kan berat memang, waktu itu saya kasih contoh Yusuf. Akhirnya habis nggak ambisi pribadi Yusuf? Lu habis nggak? Habis. Dihabisin sama sekali. Lewat kakak-kakaknya dan lewat istri Potifar. Maka itu kalau ada orang-orang model begitu di sekitar kita, jaga baik-baik, ini luar biasa. Oh enggak ada. Jangan diusir orang kayak begitu, penting. Loh kok enggak amin? Loh saudara ya tidak cepat jawab ini. Itu satu-satunya cara untuk menaklukkan ambisi pribadi. Harus ada orang-orang lain yang Tuhan izin memproses. Maka itu sangat salah kalau khotbah-khotbah banyak pendeta dan lagu-lagu rohani isinya mujizat, percaya Tuhan berkuasa. Oh dia hebat, dia itu besar, dia itu sanggup. Hati-hati. Sebab menaklukkan ambisi pribadi itu bukan dengan mujizat. Siapa bisa jawab? Apa apanya mujizat?
persoalan, bukan? Usaha, musibah, hampir betul. Ada satu kata pendek, proses. Jadi kalau saudara ingin menang atas ambisi pribadi, jangan minta mujizat, tapi lewat proses. Mendengar kata proses, apa yang muncul di benak kita? Sulit, lama, sulit, waktu, apalagi sakit, sabar. betul, apalagi Sabar. nggak enak, sabar, apalagi gepeng, penyet, apalagi sudah sejenisnya itu pokoknya. Tapi itu cara yang Alkitab tulis. Oh, amin toh, orang Semarang ini, amin. Harus dari tadi gua amin. Jadi proses itu terjadi di hidup kita supaya ambisi pribadinya. Maka itu kalau Tuhan izinkan proses, awas, Tuhan tolong bersingkirkan orang itu. Nah, itu salah. Itu salah. Harusnya terima kasih ada dia. Terus dan terus sudah biar. Kan tidak sakit, nggak enak, apalagi tadi menderita, penyet, gempeng, apalagi sudah, wah dia bisa, nggak apa-apa. Maka itu banyak Kristen nggak lulus, betul? Karena yang buat soal suruh minggir. Hari ini kalau ada soal datang, sambut baik-baik. Puji Tuhan, aku butuh kamu memang. Amin. Itu caranya untuk menghancur. Kenapa Paulus berdoa? Coba lihat di 2 Korintus 12 ayat 8, 9, 10. Coba lihat ayat. Kenapa dia doanya begini? Ini luar biasa. Tentang hal itu. Tentang hal apa? Prosesnya itu saudara. Aku sudah baca, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya, nah awas jangan juara bilang setan toko pakai tanduk, bukan, ini orang, betul, manusia itu mundur daripada ayat 9. Tapi jawab Bapa di surga kepadaku, baca, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam proses, ya, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Pelan-pelan. Kalimat berikut saya mau ganti dengan cara murid Yesus yang benar, murid Yesus yang hebat, murid Yesus yang berkenan kepada gurunya harus punya sikap ketagihan masalah. Enggak ada. Apa coba kan? Loh tadi itu bukan ketagihan. Lu tau nggak kata ketagihan? Maka itu kalau seminggu nggak teko, kemana dia ya? Nggak amin. Tahu kata ketagihan? Lu ayo jawab apa kata ketagihan? Nyari, butuh. Nyari, betul nggak? Suka ini. Ayo baca. Sebab itu, ini dia ngomong 1, 2, 3. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun mengalami. Gila nggak ini orang? Jadi ketika utusan iblis datang menggocok, menindas, ucapkan syukur. Itu satu-satunya cara ambisi pribadi kita dihabisi. Ayat 10 belum selesai. Karena itu aku senang shopping dan jalan-jalan. Yang mau condor. Karena itu aku senang. Kalau senang itu baca, ya baca, senang gitu loh. Kalau beli, karena itu aku senang. Enggak senang itu mah. Gimana kalau senang? Senang. Oh, Tuhan kau dengar semua kamu. Karena itu aku senang dan rela.
di dalam kelemahan, di dalam siksa, di dalam kesetaraan, di dalam apa bedanya aniaya dan pijat? Saya tanya ini kok beda tidak? Beda. Oke. Dan kesesakan oleh karena Kristus. Nah, baca sama-sama. Ini dasar yang keras. 1, 2, 3. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Ya wis. Bang. Amin. Susah kalau sebegini. Amin. Maka itu kalau tiap kali proses diizinkan Tuhan, seorang bengok-bengok, aduh, Tuhan stop dulu. Ya udah. Ada nggak orang Kristen seperti teriak-teriak waktu diproses? Nah, itu nggak bisa dijawab. Izinkan itu saja. Supaya ambisi pribadi kita yang maunya dipuji-puji, betul nggak? Maunya disanjung, maunya wah, stop. Apa? Mau nomor satukan, betul. Dihormati, ke gereja lupa disapa, tersinggung, persembahannya lupa nulis, marah, 500 maaf. Saudara, semua itu ambisi pribadi. Mau berubah mulai hari ini? Betul? Siap? Jadi yang pernah mengusir seseorang karena diproses, cari lagi di mana? Ini serius belajar. Karena itu indah dalam hidup kita. Amin ya. Sungguh-sungguh luar biasa. Efesus 3:10. Ini orang hebat. Efesus 3 ayat 10. Nah, ini tujuannya supaya kapan? Sekarang proses. Supaya sekarang oleh saudara dan oleh saya. Betul tidak? Loh, jemaat itu siapa? Nah, supaya sekarang oleh gerejanya diberitahukan berapa macam? Berbagai ragam hikmat Tuhan kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Luar biasa. Kapan kita bisa memberitahu berbagai meragam hikmat Tuhan kepada dunia ini, kepada semua yang ada di surga? Jika proses itu terjadi di hidup. Lihat hidup Yusuf. Setelah dia menang proses, baca baik kita kejadian. Seluruh dunia datang kepada dia. Betul tidak? Sudah 60 menit. 30 detik lah. Oh ya, habis ini nanti stop. Jelas ya? Jadi Yusuf akhirnya terjadi menggenapi Efesus 10. Seluruh dunia datang kepada dia. Matiin aja ya. Oke? Nah, ini yang Tuhan cari di antara kita. Selama ini dunia tidak mendengar berbagai ragam hikmat Tuhan. Karena kita selalu meloloskan diri dari semua kesulitan kita. Jadi hari ini Tuhan ingin kita keluar jadi orang hebat. Amin. Satu ayat terakhir, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Apa kata pertama? Nah, kalau mendengar kata bergembira itu logikanya apa? Wih, dapat bonus, dapat hadiah. Apa dapat apa? Nah, ayo bergembira itu loh. Apa konotasi kita? Apa? Pesta. Betul. Apalagi? Ayo apa? Bergembira itu loh. Apa? Bayaran naik, betul. Gaji naik. Apalagi? Pokoknya yang enak-enak. Belum. Kamu benar-benar baca duluan. Nah. Tapi bergembiralah akan hal itu. Hal itu apa? Ayat 5 kalimat terakhir. Hal itu apa? Ayat 5.
yaitu kita yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena iman kita, sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Nah, ada janji yang luar biasa. Jadi ada dua macam keselamatan. Keselamatan pertama waktu kita bertobat berjumpa Yesus, dan keselamatan itu proses. Maka keselamatan yang sempurna akan dinyatakan pada zaman akhir. Nah, antara keselamatan pertama dan keselamatan terakhir itu ada kata sementara, ada tenggang waktunya. Dari kita bertobat sampai hari ini, dan kita belum sampai akhir. Nah, jadi kita menunggu itu. Terus ada apa? Ayat 6, coba lihat. Bergembiralah karena hal itu. Akan hal apa? Akan hal keselamatan yang sempurna yang akan kita capai. Nah, sekalipun apa? Ngapain? Sekalipun sekarang ini kita seketika harus berduka cita oleh satu pencobaan saja sudah nanak dan waras. Ini berbagai macam. Betul? Nah, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Ayat 7. Hebat. Maksud salah. Maksud berbagai-bagai pencobaan ini, ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Stop dulu. Ada nggak orang beli emas nggak perlu dites dulu? Nah, harus dites bukan? Coba anggap pasal kuning itu emas. Betul, nggak bisa dianggap pasal kuning itu emas. Harus dites. Apalagi kalau itu harganya mahal, ingin membuktikan nilainya, kadarnya berapa persen. Nah, seperti itu. Kalau kita mau keluar dari ambisi pribadi kita, harus diuji yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan nilai. Oh, maaf Pak, nilai enak. Ya, sehingga terima kasih Bapak, kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada Yesus Kristus. Nah, ini uji. Saudara dan saya sudah keluar dari ambisi pribadi. Hanya Yesus yang nampak di dunia. Amin, bukan yang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Mau jadi pelaku firman? Amin. Betul, mau hidup seperti yang Tuhan kehendaki? Puji Tuhan. Tepuk tangan buat diri sendiri. Terima kasih.